Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman berapa? Empat ratus. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hukmu Tsani. Pembahasan hukum yang kedua. Halil ahkamul waridatu fil ayati ala takhyir. Apakah hukum-hukum yang ada di dalam ayat sifatnya takhyir, memberi pilihan, atau masing-masing hukum itu diterapkan sesuai dengan bobot kasusnya. Qala ba'dul ulama al-imamu mukhayyarun fil hukmi 'alal muharibin. Sebagian ulama dawuh bahwa kepala negara mukhayyarun diberi pilihan dalam menghukum para perusuh, para teroris. Yahkumu alaihim bi ayyil ahkam. Silahkan sang imam menghukum para perusuh itu dengan hukum yang manapun. Allati aujabahallah, yang Allah telah mewajibkan hukum-hukum itu. Mulai dari minal qatli, dibunuh, awis salbi atau disalib, awil qat'i atau dipotong tangan kaki silang, awil nafi atau dibuang di penjara. Lidhahiril ayatil karimah. Kenapa dihukum begitu? Karena makna zahir dari ayat ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yungfaw minal ardi. Ayatnya memang gitu. Wa hadza qaulu Mujahid wad-Dhahhak wan-Nakhai wa huwa madhabul Malikiyah. Yang kayak begini, ini pendapat atau fatwanya Mujahid, Ad-Dhahhak, An-Nakhai, dan ini pula yang menjadi madhab Maliki. Qala Ibnu Abbas, maka fil Qur'an bilafzi au fasahibuhu bil khiyar. Apa yang ada dalam Al-Quran dengan menyebut lafaz au atau, maka seseorang boleh memilih. Ya, sifatnya memberi pilihan. Wa qala qaumun minas salaf,
Al-ayatu tadullu ala tartibil ahkam wa tawzi'iha ala jinayat. Ayat di atas yang menyebut bunuh, terus disalib, potong tangan, kaki, silang. Ayat itu menunjukkan tartib hukum. Jadi ono urutnya berdasar berat dan ringan kejahatan yang dilakukan para perusuh itu. Ya. Wa tauzi'iha 'alal jinayat. Dan membagi-bagi hukum itu sesuai dengan kejahatan masing-masing. Faman qatala wa akhadhal mal utila wa suliba. Maka barang siapa membunuh dan merampas harta, yang dilakukan berat, membunuh dan merampas, ngebom. Hukumannya apa? Dibunuh dan disalib sampai mati. Wa man iqtasara ala akhdhil mal quti'at yadu wa rijlu min khilaf. Siapa hanya mengambil harta saja, maka cukup dipotong tangan dan kakinya. Min khilafin secara silang. Ojo nyolong temenan ya mbak-mbak ya. Halo? Temen, zaman untung neng kene karo Umi enggak dipotong tanganmu ya. Iya. Hanya disuruh mengembalikan, minta maaf. Ojo malah rumangsa gak salah. Nangiso tenan nang pangeran njaluk nang kancamu sing mok jupuk bondone. Yo dibalekno tenan. Yo kapok tenan aja dibaleni. Terus gaya hidupnya biasa wae. Enggak usah posting gambar sing dandanannya terlalu melok-melok. Man bilang enggak beli skincare, enggak beli apa-apa. Tapi memposting gambar yang skincare. Ya, sing jujur ya. Nggih. Sakno sami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man iqtasara ala akhdhil mal, dan siapa iktasara hanya membatasi, hanya mengambil harta, utiat yaduh wa rijluh, maka dipotong tangan dan kakinya, min khilafin secara silang. Wa man akhafas sabil, dan barang siapa menakut-nakuti di jalan, hanya menimbulkan keresahan, ya, hanya menciptakan teror, tapi enggak merampas, enggak membunuh. Walam yaqtul walam ya'khud malan, dia tidak membunuh juga tidak merampas harta. Nufiya minal ardi, maka dia diasingkan, dibuang dari daerah itu, dipenjara. Wahada madhabus syafi'iyah was-sahibaini minal hanafi. Dan yang kayak begini, ini madhabnya Syafi'i dan dua pengikut dari madhab Hanafi. Biasanya yang dimaksud Al-Hadi, Muhammad Al-Hadi dan Syekh Abu Yusuf. Wa huwa marwiyun an Ibnu Abbas. Pendapat yang kayak begini diriwayatkan dari Ibnu Abbas.
Wa Abu Hanifah yahmilul ayata ala takhyir. Imam Abu Hanifah sendiri membawa atau menerapkan ayat pada takhyir. Apa takhyir tadi? Memberi pilihan. Lakin, salatnya aja nemen-nemen mbak. Lakin la fi mutlaqil muharib. Tetapi tidak pada sembarangan atau secara mutlak si perusuh. Istilah orang yang memerangi agama Allah dan Rasulnya. Kalau sekarang menyebutnya ya perusuh, pemberontak, teroris, gerakan separatis, ngesruh. Memang sekali lagi, kalau di Hizbut Tahrir itu masuk langkah kedua, langkah ngesruh, menimbulkan kekacauan, goncangan-goncang, sampai negara kewalahan, nggak mampu menghadapi itu. Kalau sudah dianalisa negara nggak mampu, sementara mereka sudah menempatkan penyusup-menyusup di tentara, di polisi, di kementerian, maka mereka akan akhdus saltonah, melakukan kudeta, mengambil alih kekuasaan. Memang langkahnya itu. Jadi kalau menurut Quran ya harus dibunuh macam-macam, ya memang Presiden Al-Hadi itu secara legal formal jadi presiden, tapi yang berkuasa Muhammad Ali Soleh Houthi. Kemarin yang anak Yaman ke sini itu loh, yang bareng Unisma, tak tanya, kacau sekarang ya. Yang berkuasa Houthi tapi presidennya Al-Hadi. Presiden nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa mengendalikan keamanan. Kendali tentaranya pada Houthi. Nah, harga duit Yaman itu turun bisa 8 kali lipat atau lebih. Jadi ibarat rupiah dari $1 itu 14.000 misalnya. Sekarang kisaran 112.000 apa ya. Jadi duit Yaman harus gak ono regane. Itu jadi memang berontak itu resikonya besar. Belum tentu berhasil, terus buru-buru korban nyawa, korban ekonomi udah enggak karu-karu. Dan kalau harga normal beras 1 kilo itu $1, yang dulu $1 14.000, 15.000 jadi 120.000. Bayangkan rakyat harus makan beras 1 kilo 120.000, apa nih gak paten-patenan mas. Itu harga pemberontakan. Makanya selagi masih bisa berdemokrasi pakai pemilu, ya jelek apapun pemilu itu kau katakan syirik lah, tauhid lah, kufur lah, terlepas itu semua, resikonya tetap jauh lebih ringan daripada cara memberontak yang kau katakan syar'i itu. Pemberontakan syar'i. Aneh, pemberontakan syar'i. Dan mereka menentang sistem demokrasi, tapi enggak mau terang-terangan. Terus kalau enggak mau demokrasi, bagaimana cara memunculkan sang pemimpin itu? Pakai dipilih itu demokrasi.
pakai kode, pokoknya harus khalifah lah iya. Terus bagaimana untuk menyatakan ini khalifah yang sah? Yes, pokoknya harus khilafah. Khilafah itu gimana? Kasihan mahasiswa itu ikut-ikutan sesuatu yang belum detail, belum clear, belum jelas. Gitu loh. Saya nanya, nah kalau tahu-tahu ada 10 orang ngaku khalifah semua gimana? Yang sah yang mana? Apa paten-patenan sing menang sing sah? Itu namanya teori gerakan yang kamu bawa itu ngajak perang saudara. Ujung-ujungnya yang terbunuh umat Islam, Kristennya utuh, Cinone utuh. Dan itu proyeknya orang di luar Islam tak untuk menghabisi umat Islam. Agar saling membunuh. Itu loh. Ya. Ojo gampang-gampang tertarik dengan gerakan bermerek Islam. Tapi pada akhirnya mengorbankan umat Islam. Dulu sering ke sini tokoh-tokoh Hizbut Tahrir. Maunya menggait saya. Ya harus debat dulu dah. Abdurrahman Al-Baghdadi itu yang orang Irak gagal menyebarkan Hizbut Tahrir di Australia, pindah ke Indonesia. Sampai lancar berbahasa Indonesia, punya kader-kader di UM sini. Mendirikan mentakmiri Masjid Al-Hikmah UM itu. Jadi itu dulu sarangnya Hizbut Tahrir UM itu. Fakultasnya di MIPA dulu. Sama di teknik. Gak tahu sekarang masih begitu apa enggak. Mungkin beberapa dosen yang seumuran saya masih, 1-2 masih begitu. UM. Terpapar gerakan tahun 90-an, mulai 88. Ada Baidawi, kalau nggak salah hasilnya Ngawi. Terus ada Yusanto Ismail ya, itu angkatan-angkatan tahun itu. Ada Maghfur Wahid, itu ketua HTI Indonesia. Lalu berganti nama menjadi Hafid Abdurrahman, aslinya Lamongan. Nama aslinya Maghfur Wahid, ketua Hizbut Tahrir Indonesia. Yang Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi sendiri malah sudah meninggalkan Hizbut Tahrir, ngajar di At-Thahiriyah Jakarta sana. Bosnya sudah meninggalkan Hizbut Tahrir, Is-Insaf. Yang di UM masih begitu ya. Dulu tapi kasus anak sekitar Jodipan situ nggak jauh dari Palembang. Yang ditangkap Densus karena melakukan aksi teror terkait dengan pengeboman mana kami nggak tahu. Itu juga anak UM. Kalau nggak salah jurusan bahasa Arab ya. Saya bilang pada mereka, saele-ele sistem NKRI mas.
Nyatanya sudah jalan dan manfaatnya besar. Negara dengan nama NKRI itu mampu melindungi seluruh umat. Dan karena mayoritas Islam yang dapat keuntungan perlindungan terbesar juga umat Islam. Tak jelek-jeleknya NKRI kalau sampean bilang jelek, nyatanya juga eksis, bisa terwujud, bisa berdiri dan membawa kemaslahatan. Sebaik-baik teorimu yang kau sebut dengan teori khilafah, sebaik apapun nyatanya enggak wujud-wujud. Saya mas, kalau disuruh milih perawan agak jelek tapi nyata hidup ada di depan saya. Roto ireng titik tapi nyata. Itu lebih kami pilih daripada cantik apapun tapi dalam mimpi mas. Ya, pembil enggak rapi-rapi, kepingin yang paling cantik seperti dalam mimpi. Kalau suruh milih ya milih yang di bawah itulah cantiknya. Tapi nyata ada. NKRI itu kalau kau bilang enggak ideal tapi nyata ada. Teorimu kalau kau bilang paling ideal nyatanya enggak ada. Terus kalau kamu katakan khulafah Rasyidin itu khilafah seperti yang Anda maksudkan, juga enggak full sama. Abu Bakar pilihan, Umar dipilih ahlul hali wal akti. Ya, Umar ditunjuk Abu Bakar. Lalu Utsman sebelum Umar wafat, Umar sudah membentuk ahlul hali wal akti. Lalu Umar itu dibunuh, Utsman dipilih oleh ahlul hali wal akti. Utsman dibunuh sebelum sempat membentuk apa-apa. Berwasiat seperti Abu Bakar juga bukan. Membentuk ahlul hali juga belum. Akhirnya terjadi pemilihan umum, dipilih rakyat. Itu Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar dipilih perwakilan suku-suku, demokrasi perwakilan, kayak sila keempat Pancasila. Ya. Terus Umar ditunjuk, itu model kerajaan. Cuma kalau kerajaan menunjuk anak, ini sebelum mati sudah mengumumkan nanti kalau saya mati penggantinya ini. Itu kalau sistem kerajaan namanya waliyul ahdi. Pemimpin yang dalam ikatan baiat. Sehingga otomatis kalau raja yang mati mendadak itu langsung jadi apa? Jadi pemimpinnya. Dan itu semua ikhtiar supaya enggak ada kekosongan kepemimpinan. Jangan sampai satu detik pun rakyat jutaan itu hidup tanpa pemimpin. Kalau sistem enggak mengcover itu semua, tahu-tahu kosong 2 jam tanpa pemimpin, presiden, wapres kecelakaan bersama mati bareng. Dan kita enggak punya sistem. 2 jam itu masing-masing kelompok klaim jadi presiden, mas. Perang saudara, mas. Tanpa legalitas semuanya. Makanya bikin undang-undang harus mampu mengcover semua permasalahan. Nah, saya itu cukup belum tahu secara detail. Indonesia itu kalau tahu-tahu presiden wapres mati bareng itu terus siapa? Jadi kalau belum sudah harus diundang-undangkan. Hakim Agung otomatis yang diberi kewenangan untuk menghandle semua. Mimpin rapat, ya kan? Jenderal, DPR dikumpulkan, lalu membentuk pemerintahan sementara. Tugasnya mengadakan pemilu.
Itu harus ada pasal-pasal kayak begitu. Atau mungkin Polri yang diberi kewenangan, atau mungkin Ketua MPR, dan itu harus pokoknya harus ada pasal. Sementara pasal yang ada kalau presiden mati diganti wapres, elek mati bareng. Saya ngusulkan di NU juga hasil-hasil. Di NU itu saya kepinginnya ahlul halil wal aqdi itu tetap hidup meskipun pasif selama 5 tahun. Muktamar atau konferwil memilih ahlul halil wal aqdi. Lalu 9 ahlul halil itu rapat memutuskan siapa rois amnya. Ya, setelah itu ahlul halil itu jangan domisioner. Tetap saja ada. Untuk berjaga-jaga siapa tahu roisnya wafat. Atau roisnya mengundurkan diri. Maka menurut kami, supaya rois baru yang terpilih tetap mandatorinya muktamar, itu rois baru yang dipilih oleh ahlul halli wal aqdi lagi. Oh, untuk sementara yang ada kalau rois wafat, itu pengurus harian pleno rapat memutuskan siapa roisnya. Padahal pengurus harian itu orang-orang yang dulu diusulkan rois terpilih. Bukan hasil pilihannya muktamirin. Jadi orang yang dulu dipilih diusulkan rois dan ketum, lalu rapat mengangkat rois atau rapat mengangkat ketum. Terus pertanyaannya rois baru, ketum baru, apa itu mandat dari muktamirin? Nah kalau usul kami itu, ahlul halil wal aqdi itu setelah memilih rois jangan membubarkan diri, jangan domisioner. Tetap saja hidup. Meskipun beliau-beliau kembali ke pesantren masing. Tapi siapa tahu pas ada acara bersama rois am sama ketum, terus ono gempa atau ono tsunami tahu po wafat kedua-duanya. Ya, nah ini tanpa harus ribet-ribet bermuktamar, ahlul halil wal aqdi itu kumpul lagi rapat, itu, menunjuk rois am. Setelah ada rois am, maka dengan kewenangannya rois am bisa memimpin rapat pleno, memutuskan siapa pengganti ketua umum. Sehingga dalam kondisi kayak begitu pun rois am ini bukan PJ rois am, tapi ya benar-benar rois am, kedudukannya sama. Yang wafat dulu dipilih oleh ahlul halli hasil muktamar, yang kedua ini juga dipilih ahlul halli hasil muktamar, bukan pengganti rois. Bukan hanya PJ rois yang memang rois definitif. Sehingga segera mendapat kewenangan yang sama. Organisasi jalan. Kalau ada PJ rois, kewenangannya beda dengan rois asli, rois am. Nah, kepingin kami di NU kalau bisa seperti itu. Terus kalau 9 ahlul halil itu ada yang wafat, sekalian dibuatkan pasal disepakati bersama. Jadi kalau 9 ini wafat, maka ini kan urut suara. Kiai fulan dapat sekian ratus, Kiai fulan dapat sekian ratus, sampai angka 9, sampai 9 orang. Yang nomor 10 enggak jadi. Tapi kalau dari 9 ada yang wafat, harusnya nomor 10 otomatis nanti jadi ahlul halil wal aqdi. Ada yang wafat 2, sampai nomor 11, jadi ahlul halil wal aqdi.
Dibuatkan, disepakati pasal seperti itu. Sehingga selama 5 tahun jumlah ahlul halli ya tetap 9. Ya, kapan-kapan kalau zaman ikut muktamar coba diusulkan yang kayak begitu-begitu untuk menjaga. Bukan kepentingan kelompok ini. Untuk menjaga supaya legalitas organisasi itu tetap utuh, enggak ada cacat sedikit pun. Jadi ada legitimasi, ada legalisasi. Ya legitimit, ya legal gitu loh. Ya sahih, ya muktabar. Kadang muktabar tapi rasohih. Kadang sahih tapi enggak muktabar. Presiden, Wapres harusnya Pak DPR, MPR rapat membuat pasal antisipasi peristiwa-peristiwa macam-macam ini. Sehingga kalau Presiden, Wapres wafat, itu enggak sembarang kelompok bisa klaim kami jadi presidennya. Ya, dan yang sesuai undang-undang itu yang langsung dinyatakan jadi presiden itu tadi sementara tadi. Nah, kalaupun nyun sewu ada kelompok yang ngotot jadi presiden terus berontak, ulama itu memutuskannya juga gampang. Ini yang sah. Karena ini yang sah. Ini yang dihukumi pemberontak yuharibunallah. Nah, kita kalau harus berperang memihak yang mana? Gitu. Supaya enggak sahid. Kalau mati sahid, enggak sangit. Itu tadi perlu kejelasan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Hanafi menerapkan ayat itu juga sifatnya memberi pilihan, lakin tetapi oleh memberi pilihan la ora fi mutlaqil muharib, ora dalam sembarangan perusuh. Bal tetapi fi muharib khas, memberi pilihan itu pada perusuh yang khusus. Siapa perusuh yang khusus itu? Wa huwa alladhi qatala an-nafsa wa akhadhal mala, yaitu perusuh yang membunuh dan merampas harta. Ini teroris beneran ini, merampok, membunuh. Fal imamu mukhayyarun fi umurin arba'ah. Dalam hal ini, kepala negara diberi pilihan untuk 4 hal. Insya'a qata'a aydiyahum wa arjulahum min khilafin wa qatalahum. Kalau mau silahkan kepala negara potong tangan para perusuh itu dan kaki mereka min khilafin secara silang, wa qatalahum dan bunuh mereka. Wa insya'a qata'a aydiyahum wa arjulahum min khilaf wa salabahum. Kalau mau silahkan potong tangan kaki dengan silang dan salib mereka, dipenteng sampai mati, dijemur di tempat yang panas. Kalau kamu jemur di pujon ya enggak mati-mati, Mas. Jemurnya dibawa di Gresik sana, yang mati. Wa insya'a qatalahum faqat hasaba ma taqtadihil maslahatu. Dan jika sang kepala negara mau, silahkan bunuh saja
Nggak usah pakai potong tangan atau disalib, dibunuh tok. Sesuai dengan apa-apa yang dikehendaki oleh kemaslahatan. Jadi menurut perhitungan kemaslahatan, yang paling aslah yang mana, itu yang diambil oleh kepala negara. Kalau Indonesia diputuskan kepala negara bersama DPR jadi undang-undang, ya, lalu diserahkan kepada Kumham ibarat bangunan untuk diplamir, dielus, di finishing, prosedurnya, protapnya dimatangkan di kementerian. Sebelum akhirnya benar-benar diterapkan jadi KUHP dengan pasal yang rinci banget. Indonesia belum bisa diterapkan sebelum disepakati bersama DPR. Namanya undang-undang itu ya kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, itu undang-undang. Penerapannya butuh peraturan menteri. Kadang dalam titik-titik tertentu masih butuh perpres, peraturan presiden. Wala budda indahu min indimamil qatli awis salbi ila qat'il aidi. Wala budda, dan tidak bisa tidak, harus indahu menurut Imam Abu Hanifah, harus apa? Harus ada penggabungan antara pembunuhan dan salib. Pembunuhan atau salib digabung dengan potong tangan. Jangan bunuh tok tanpa potong tangan. Jangan salib tok tanpa potong tangan, harus gabung. Bunuh dan potong tangan atau salib dan potong tangan. Kok enak? Li'annal jinayata kanat bil qatli wa akhdil mal. Karena kejahatan yang dilakukan itu apa? Adalah dengan membunuh dan merampas harta. Merampas hartanya potong tangan. Terus membunuhnya karena dia juga membunuh. Wal qatlu wahdah uqubatuhu al qatlu. Membunuh saja sanksi hukumnya bunuh. Wa akhdhul mali wahdah uqubatuhul qat'u. Ambil harta saja sanksi hukumnya ya potong tangan. Fafihima ma'al ikhafah wal iz'aj. Maka dalam kasus kedua-duanya, apa dua-duanya? Yang membunuh, yang merampas harta. Ma'al ikhafah, disertai teror, bikin ketakutan. Wal iz'ad, bikin keresahan, bikin kerusuhan dah. Wis membunuh, ngerampas, masih juga bikin teror, menakut-nakuti warga. Layu ukol, tidak masuk akal lah. An yakunal qat'u wahdah. Enggak masuk akal kalau hukumnya itu hanya potong tangan saja, kok celem, kok enak. Wa hadza madhabul Imam Abi Hanifah. Ini madhab Imam Abi Hanifah. Semoga manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Oleh jam berapa, Mil? Check up. Kayak kemarin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ngaji, 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 ngaji.